Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neha Nulfi dengan stambuk F1C1190014 akan memaparkan materi mengenai air dan buffer. Materi pertama yaitu mengenai jenis-jenis sistem buffer dalam tubuh manusia. Terdapat 3 jenis sistem buffer dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu sistem buffer asam karbonat dan bikarbonat. Yang pertama terdiri atas asam karbonat atau H2CO3 yang bersifat asam lemah dan bikarbonat atau HCO3- yang bersifat basa lemah. Yang kedua merupakan sistem buffer terbanyak di cairan ekstrasel, dan yang ketiga kadar HCO3 dan karbon dioksida diatur oleh ginjal dan paru-paru. Untuk sistem buffer yang kedua yaitu sistem buffer fosfat. Yang pertama terdiri atas monohidrogen fosfat atau HPO4 2- yang bersifat basa lemah dan dihidrogen fosfat atau H2PO4- yang bersifat asam lemah. Kemudian merupakan sistem buffer terpenting di dalam sitosol. Yang ketiga hanya 8% dari konsentrasi sistem buffer HCO3, dan yang keempat yaitu memegang peranan penting di intrasel dan tubulus ginjal. Dan yang terakhir yaitu sistem buffer protein. Dalam hal ini protein intrasel, hemoglobin, dan protein plasma. Yang pertama merupakan buffer yang baik. Dalam hal ini protein mengandung gugus asam, karboksil, dan basa, dalam hal ini amino. Yang kedua sangat penting di dalam intrasel. Yang ketiga pada eritrosit hemoglobin sangat penting karena dapat berikatan dengan ion hidrogen menjadi deoksihemoglobin atau HHB. Kemudian 60-70% total buffering kimiawi pada cairan intrasel dan intraseluler dilaksanakan oleh protein. Kemudian hemoglobin menjadi buffer ion H+ yang dihasilkan oleh H2CO3. Selanjutnya protein merupakan buffer yang terbanyak di sel dan darah. Dan yang terakhir yaitu histidin dan cysteine merupakan 2 asam amino yang paling berperan sebagai protein buffer. Kemudian materi selanjutnya mengenai pengaturan sistem keseimbangan asam basa. Terdapat 3 pengaturan sistem keseimbangan asam dan basa. Yang pertama yaitu cairan intra dan ekstrasel. Cairan intrasel merupakan cairan yang terdapat di dalam sel dan meliputi 2/3 dari seluruh cairan tubuh. Cairan intrasel yang terdapat pada setiap sel mempunyai komposisi yang berbeda, tetapi konsentrasi dari tiap komponen dapat dikatakan sama antara sel dengan yang lainnya. Kemudian cairan ekstrasel merupakan cairan yang terdapat di luar sel dan terdiri dari elektrolit dan berbagai bahan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel untuk mempertahankan fungsinya. Cairan ekstrasel bergerak secara konstan pada seluruh tubuh dan ditransport dengan cepat ke dalam sirkulasi melalui dinding kapiler. Yang kedua yaitu mengenai sistem pernafasan. Yang pertama, mengatur pelepasan gas karbon dioksida melalui pernafasan. Yang kedua, mengatur H2CO3 dalam tubuh. Dan yang ketiga, memerlukan waktu beberapa menit jika ion H+ berubah. Pusat pernafasan segera terangsang untuk mengubah kecepatan pengeluaran gas karbon dioksida dari cairan tubuh, sehingga ion H+ kembali normal. Dalam hal ini memerlukan waktu 3-12 menit. Dan sistem yang terakhir yaitu sistem pengaturan ginjal. Yang pertama, mengatur kelebihan asam atau basa, dan yang kedua, bekerja beberapa jam sampai beberapa hari. Seperti yang kita ketahui, di dalam darah terdapat sistem penjaga yang membantu supaya pH darah hampir konstan, yaitu 7,4. Sistem penjagaan tersebut merupakan larutan penyangga, larutan yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keadaan pH karena apabila terlalu asam atau terlalu basa dapat menimbulkan berbagai masalah.
Larutan penyangga merupakan larutan yang mampu mempertahankan derajat keasaman atau pH pada saat asam atau basa dimasukkan dalam suatu larutan. Larutan penyangga juga disebut sebagai larutan buffer atau penahan. Materi selanjutnya mengenai cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Terdapat dua bagian. Yang pertama, peran air dalam tubuh. Peran air dalam tubuh ada beberapa macam. Yang pertama, sebagai pembentukan sel dan cairan tubuh. Dalam hal ini, air ditemukan di setiap sel, jaringan, dan kompartemen tubuh. Air juga berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti darah, cairan lambung, hormon, dan enzim. Yang kedua, sebagai pengatur suhu. Dalam hal ini, mengatur penguapan keringat di kulit dan udara napas, serta pelarut zat-zat dalam tubuh, seperti zat gizi, gas, dan sisa metabolisme. Yang ketiga, sebagai media transportasi zat gizi dan oksigen. Dalam hal ini, gas dalam darah. Selain itu, air juga berperan sebagai makronutrien. Dalam hal ini, air terlibat dalam sebuah reaksi hidrolisis protein, karbohidrat, dan lemak. Air juga diproduksi dari hasil metabolisme oksidatif yang berisi substrat hidrogen. Kemudian, air berfungsi sebagai pelumas dan bantalan pada persendian. Yang selanjutnya, sebagai media pengeluaran racun dan produk sisa metabolisme. Sebagai pengatur keseimbangan elektrolit, dalam hal ini air menjaga volume vaskular dan sirkulasi darah yang berperan penting dalam fungsi seluruh organ dan jaringan tubuh. Dan yang terakhir yaitu sebagai peredam benturan. Dalam hal ini, air melindungi beberapa organ penting tubuh, sehingga organ tersebut terlindungi dari benturan antara lain mata, jaringan saraf, dan kantung ketuban, dan lainnya. Yang kedua yaitu peran mineral di dalam tubuh. Secara umum, mineral dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Rentang kebutuhan mineral makro berkisar dari beberapa belas hingga ribuan miligram. Contoh mineral dalam kelompok ini adalah kalsium yang berfungsi menjaga kepadatan dan kesehatan tulang serta berperan dalam pembekuan darah dan penyembuhan luka. Yang kedua, fosfor yang berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi, penggunaan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh serta perbaikan sel dan jaringan. Yang ketiga yaitu kalium, berperan dalam fungsi saraf, kontraksi otot, dan detak jantung, serta membantu membuang zat sisa dari sel, mencegah hipertensi akibat kadar natrium yang tinggi, serta merupakan salah satu mineral elektrolit. Dan yang terakhir yaitu magnesium, membantu proses metabolisme lemak dan protein, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim di dalam tubuh, serta menyeimbangkan elektrolit saat berkontraksi. Yang kedua yaitu mineral mikro, adalah mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil, yakni kurang dari 100 mg. Mineral yang tergolong kelompok ini adalah zat besi, merupakan mineral penting dalam pembentukan protein khusus yang disebut hemoglobin dan mioglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen pada sel darah merah, sedangkan mioglobin mengikat oksigen pada sel otot. Yang kedua yaitu tembaga, memiliki fungsi penting untuk memelihara kesehatan tulang, pembuluh darah, persarafan, dan sistem imun. Yang ketiga yaitu seng atau zinc, berfungsi untuk mengelola karbohidrat, protein, dan lemak dari makanan. Yang keempat yaitu mangan, membantu pembentukan enzim, jaringan ikat, tulang, hormon seks, dan protein pembekuan darah, serta membantu proses penyerapan kalsium, pengaturan gula darah, serta pengaktifan enzim-enzim. Dan yang terakhir yaitu yodium, berperan dalam pembentukan hormon tiroid, pertumbuhan fisik dan psikis, serta pengaturan suhu tubuh.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai air dan buffer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.